9 tips memberi salam tempel lebaran untuk keponakan tanpa merusak cash flow. Sebelum lanjut, pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Moms semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Baru juga napas lega, habis bayar cicilan panci, kalender sudah mau geser ke hari raya saja, yang artinya gerombolan keponakan lucu tapi mahal bakal segera menyerbu rumah kita dengan juru salaman mautnya. Jujur aja nih ya Bu, fenomena salam tempel ini sekarang sudah kayak tagihan pajak tidak resmi yang bikin jantungan. Apalagi kalau melihat tren di media sosial, di mana orang pamer bagi uang baru pakai buket. Raksasa seolah saldo ATM kita itu sumur tanpa dasar. Penting banget nih kita bahas ini sekarang. Karena menurut artikel finansial yang sempat saya baca, bengkaknya pengeluaran hari raya seringkali bukan karena harga daging sapi yang naik, tapi karena manajemen jatah amplop para bocil yang tidak terukur, alias pakai perasaan, bukan pakai logika. Kita ini kan Menteri Keuangan rumah tangga. Jadi jangan sampai niat hati mau berbagi kebahagiaan, malah bikin kita makan Promax sebulan penuh, gara-gara cash flow hancur lebur. Dihantam badai amplop warna-warni itu. Tips pertama yang paling krusial adalah buat daftar list keponakan seakurat mungkin. Dari yang masih bayi merah sampai yang sudah kumisan, tapi masih mengaku pelajar, jangan sampai ada yang terlewat, atau malah double jatah. Bayangkan kalau kita tidak punya list, rasanya seperti masuk ke medan perang tanpa amunisi. Bisa-bisa anak tetangga kecamatan yang cuma numpang lewat, ikut kita kasih amplop juga, karena panik. Lihat antrean yang mengular di ruang tamu. Contoh logisnya begini, kalau kita tahu ada 10 anak, kita bisa alokasikan dana tetap dari jauh-jauh hari, tanpa harus kaget saat melihat dompet yang tiba-tiba kempes, seperti kerupuk kena air di hari kedua Lebaran. Nomor kedua, mulailah berburu uang receh baru dari jauh-jauh hari atau lewat aplikasi bank resmi, supaya tidak kena potongan calo di pinggir jalan yang bunganya lebih galak daripada ibu kos. Kita seringkali malas antre lalu beli di pinggir jalan. Padahal selisih 50.000 saja itu sudah bisa buat beli bumbu rendang lengkap di pasar. Kan sayang banget kalau uangnya menguap cuma buat jasa tukar uang. Ingat Bu, 1.000-2.000 itu berharga bagi kita yang hobi mengumpulkan kupon diskon minyak goreng. Jadi pastikan setiap rupiah yang keluar itu memang sampai ke tangan keponakan, bukan ke kantong calo uang baru. Tips ketiga adalah gunakan sistem kasta, alias pengelompokan umur. Karena tidak adil rasanya, kalau balita yang belum tahu, nilai uang dapat jatah yang sama dengan keponakan SMA yang sudah tahu harga kuota internet. Anak balita itu dikasih Rp5.000 dengan amplop gambar robot saja, sudah senyum sampai telinga. Sedangkan yang remaja mungkin butuh sedikit lebih banyak buat modal nongkrong di kafe kekinian. Contoh realnya, kelompokkan saja menjadi 3 kategori, yaitu kategori unyu, kategori sekolah dasar, dan kategori remaja rebel, supaya pembagiannya terasa lebih masuk akal dan tidak memberatkan pos pengeluaran lainnya. Poin keempat yang sering terlupa adalah beli amplop yang lucu dan unik, tapi murah meriah di toko grosir. Karena tampilan luar itu sangat menentukan tingkat kepuasan anak-anak, meskipun isinya mungkin tidak seberapa. Terkadang anak-anak itu lebih heboh melihat gambar kartun di amplopnya daripada menghitung lembaran di dalamnya. Jadi ini trik psikologi receh, tapi ampuh untuk menutupi nominal yang mungkin sedang kita efisiensi. Jangan beli amplop di supermarket yang harganya 5.000, cuma dapat 3 lembar. Itu namanya pemborosan yang tidak estetis sama sekali bagi kaum ibu-ibu hemat seperti kita. Tips kelima yaitu tetapkan budget total dari awal dan jangan pernah melampaui batas. Itu hanya karena gengsi, dilihat kakak ipar, atau mertua yang mungkin lebih tajir melintir.
Kalau budget kita cuma 1 juta, ya sudah, bagi rata ke semua daftar yang ada. Jangan memaksakan diri gesek kartu kredit cuma demi terlihat seperti sultan dadakan di kampung halaman. Ingat ya Bu, hari raya itu cuma beberapa hari, tapi cicilan kartu kredit itu menghantui sampai bulan depan. Jadi tetaplah berpijak pada bumi yang nyata dan saldo yang ada saja. Nomor 6, cobalah untuk memberikan salam tempel dalam bentuk lain, seperti coklat atau mainan kecil untuk keponakan yang masih sangat kecil, supaya lebih berkesan dan menghemat pengeluaran uang tunai. Anak kecil itu kalau dikasih uang, biasanya langsung diambil ibunya buat beli susu. Mending kita kasih barang yang bikin mereka langsung senang dan merasa sangat diperhatikan oleh tantenya yang cantik ini. Contohnya, belikan saja paket alat tulis atau stiker lucu yang harganya murah tapi volumenya besar, sehingga amplop mereka terasa penuh dan berat saat dipegang. Poin ke-7 yang juga penting adalah, jangan ragu untuk jujur kalau memang kondisi keuangan sedang tidak stabil. Bicarakan dengan saudara bahwa tahun ini jatahnya mungkin agak berkurang. Kita ini kan keluarga, bukan rekan bisnis yang harus selalu tampil sempurna dan profit tiap tahun. Jadi tidak perlu ada beban mental yang berlebihan hanya karena masalah salam tempel. Lebih baik jujur dan hati tenang daripada kasih amplop tebal, tapi setelah itu kita menangis di pojokan dapur sambil menghitung sisa beras di karung. Tips ke-8, ajarkan keponakan tentang rasa syukur dan nilai uang saat memberikan salam tempel, supaya mereka tidak cuma fokus pada berapa isinya, tapi lebih kepada makna pemberiannya. Selipkan sedikit nasihat pendek sambil mengelus kepala mereka. Anggap saja itu biaya konsultasi kehidupan gratis dari kita sebagai orang tua yang sudah lebih dulu makan asam garam dunia. Dengan begitu, maka mereka akan lebih menghargai pemberian kita, berapapun jumlahnya, dan tidak akan membanding-bandingkan dengan jatah dari paman mereka yang kerja di bank itu. Terakhir, tips ke-9, pastikan kita sudah punya cadangan dana darurat untuk diri sendiri sebelum membagikan uang kepada orang lain. Karena sedekah paling utama adalah untuk keluarga inti terlebih dahulu. Jangan sampai kita jadi pahlawan bagi keponakan, tapi jadi beban buat suami. Karena uang belanja ludes dipakai buat pamer kebaikan di hari raya. Intinya adalah keseimbangan antara kedermawanan dan kecerdasan finansial. Karena menjadi ibu yang bijak itu jauh lebih keren daripada menjadi ibu yang cuma gaya-gayaan, tapi pusing 7 keliling. Kesimpulannya, Bu, memberi salam tempel itu adalah tradisi yang indah sebagai bentuk kasih sayang dan berbagi kebahagiaan. Asalkan kita melakukannya dengan penuh perencanaan dan tanpa rasa tertekan. Memang sih kadang kita merasa bersalah kalau kasih sedikit, tapi percayalah bahwa kehangatan silaturahmi itu tidak bisa diukur hanya dari warna lembaran uang di dalam amplop kertas. Mari kita lebih reflektif bahwa esensi hari raya adalah kemenangan melawan hawa nafsu, termasuk nafsu untuk pamer dan gengsi yang seringkali jadi musuh terbesar dompet kita. Kita harus tetap optimis bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur. Dan dengan manajemen yang benar, kita tetap bisa menjadi tante favorit tanpa harus mengorbankan dana pendidikan anak atau uang dapur bulan depan. Semangat ya para pejuang cash flow. Mari kita rayakan hari kemenangan dengan hati yang riang dan dompet yang tetap tenang meskipun serbuan amplop sudah di depan mata. Semoga tips sederhana ini bisa membantu kita semua tetap waras dan tetap bisa tertawa cantik di meja makan sambil menikmati ketupat tanpa bayang-bayang penagih utang. Selamat mempersiapkan salam tempel dengan penuh cinta dan perhitungan yang matang demi masa depan keuangan, keluarga yang tetap sehat walafiat. Terima kasih Mam, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi
di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.